teman-teman, kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu kalau sampai saat ini kami boleh ada, bahkan kami boleh beribadah bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah pada hari ini boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, khususnya anak-anak muda Tuhan. Melalui ibadah ini akan banyak anak-anak muda yang merasakan kasih-Nya Tuhan, yang merasakan kembali kasih mula-mula-Mu ya Tuhan. Bahkan akan banyak anak-anak muda yang dibangkitkan, dipulihkan, dan banyak anak-anak muda yang kembali sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya anak-anak muda di 1A Tuhan. Kami percaya anak-anak muda di 1A boleh bersama-sama unity untuk menuntaskan amanat agung, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan melalui apapun yang ada di kegiatan-kegiatan di rayon 1A ini Tuhan, dalam pelayanan new normal ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, anak-anak muda di rayon 1A, mereka yang cinta mati-matian sama Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh dalam melayani-Mu Tuhan, dan mereka yang terus menjaga hidupnya kudus di hadapan-Mu, itu boleh ada di rayon 1A di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak muda di luar sana Tuhan, mereka yang kehilangan arah, mereka yang belum tahu tujuan hidupnya, kami berdoa mereka boleh menikmati Engkau Tuhan, mereka boleh merasakan Tuhan, mereka boleh merasakan kasih-Mu, sehingga mereka tahu bahwa hidupnya sungguh berarti, berharga di matanya Tuhan, dan masa depan yang sempurna hanya di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin di rayon 1A dari Karayon kami, Pak James Lapanoton juga wakilnya, beserta gembala-gembala cabang, pengerja, para aktivis di rayon 1A. Kami percaya Tuhan, kami unity dalam pelayanan new normal ini. Kau terus perlengkapi setiap kami yang ada di rayon 1A. Karena kami percaya rayon 1A boleh mengalami revival, rayon 1A boleh mengalami kebangkitan 5 generasi, dan kami sangat percaya rayon 1A boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, dan juga kota Jakarta ya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, bangsa ini miliknya Tuhan. Engkau masih pegang kendali atas bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa kami, itu semua atas izinnya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Pak Jokowi dan juga wakilnya, beserta pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan gubernur kami Bapak Anies dan juga wakilnya. Beri roh yang takut akan Tuhan, hikmat marifat yang daripadamu, sehingga apa yang diputuskan Tuhan itu boleh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bangsa Indonesia boleh pulih, pandemi COVID-19 segera berakhir, dan semuanya berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Roh-Mu, malaikat-Mu terus menjaga bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Dari yang
Jangan sampai teman-teman setiap kita melawatkan Tuhan, biar kasih Tuhan yang melawat setiap kita. Sembah Kau.
Shalom semuanya. Kita percaya walaupun kita nggak bisa tatap muka satu sama lain, tapi kita masih bisa nyembah di rumah sama Tuhan. Amin. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan bebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan
Shalom semuanya. Hari ini gue diberikan kesempatan untuk kesaksian. Gue akan bersaksi. Nah sebelumnya teman-teman gue pingin uh, perkenalan. Nama gue Gilbert. Berkuliah di Trisakti School of Management. Mengambil jurusan akuntansi. Sekarang masuk ke semester 5. Dan gue beribadah di GBI Pondok Indah. Nah teman-teman, hari ini gue ingin sharing tentang bagaimana kita seharusnya juga merasa di saat-saat ini kita harus semakin kuat. Atau bahkan di saat-saat ini kita juga mungkin harus sadar bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Nah, mungkin ini bukan suatu yang gue akan ceritakan atau kesaksian bukan satu event khusus, tapi justru berdampak nih kepada ke depan kehidupan gue. Jadi teman-teman, sebelum pandemi ini, gue hidup itu kalau ibarat Alkitab itu suam-suam kuku. Kenapa? Karena hidup kuliah gue tuh cukup berat, uh, cukup istilahnya stres juga, stressful. Dan di gereja itu seakan-akan gue fine-fine saja karena nggak mau membawa beban itu ke uh, dunia pelayanan. Dan gue akhirnya sadar ini sebenarnya namanya suam-suam kuku. Kenapa? Karena nggak mau terbuka, nggak mau cerita apa-apa, dan menghadapi beban ini tuh sendiri. Dan teman-teman tahu nggak, hidup yang begini juga adalah kunci untuk jatuh dalam dosa. Karena banyak sekali remaja-remaja, bahkan generasi muda yang jatuh dalam dosa narkoba. Itu semua berawal karena mereka berdasar apa? Pingin lepas dari stres dan lain sebagainya, dari rokok dan lain sebagainya. Itu karena mereka ingin lepas dari stres. Dan gue sadar bahwa ini sebenarnya bisa nih, kalau ada suatu permasalahan yang benar-benar tiba-tiba menimpa gue di kuliah, mungkin gue bisa jatuh dalam dosa yang pada umumnya dihadapi gitu. Dan itu malah jadi pemikiran lagi kan. Tapi teman-teman, masuk semester 4 memang berat. Pas untuk gue cukup berat karena materi yang kuliah dipelajarin banyak. Gue pergi pagi subuh karena rumah gue cukup jauh dari kuliah gue, dan pulangnya malam sampai jam 11 baru sampai rumah. Jadi gue bener-bener dari pergi nggak lihat matahari, pulang juga nggak lihat matahari. Itu saking parahnya. Dan gue kuliah dari Senin sampai Sabtu teman-teman. Jadi itu wow, 6 hari dari 7 hari. Jadi gue 6 harinya bekerja, ya kayak Alkitab lah ya, 6 hari bekerja, berkuliah, hari terakhir istirahat, hari Sabat. Tapi berat gak sih teman-teman yang seperti itu? Dan itu gue sadari ini gak bisa kalau gue begini terus. Nah tapi teman-teman, tiba-tiba ada pandemi COVID. Di situ gue makin depres awalnya. Tapi di saat pandemi gue nggak sadar, gue malah makin mencari Tuhan. Karena di saat gue waktu sebelum kuliah awal, sebelum masuk semester 4 itu, gue merasa gak ada lagi waktu yang sulit gitu untuk mengasih waktu untuk Tuhan. Baca Alkitab udah baca, tapi makin dikit turun. Terus doa juga doa yang biasa, doa pergi bangun pagi dan doa pulang mau sampai rumah mau tidur, doa makan, hanya basic gitu. Jadi nggak ada benar-benar me time-nya dengan Tuhan tuh nggak ada. Dan saat pandemi justru gue makin perkuat itu, secara nggak sadar loh teman-teman. Dan tahu nggak teman-teman, kalau kita percaya sama Tuhan, kita mau menerima itu, kita menerima Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti bukan hanya sekedar menguatkan kita, tapi diberikan mujizat-mujizat atau pengharapan yang baru. Dan itu yang gue alamin. Jadi di saat pandemi ini, entah bagaimana gue nggak merasa khawatir, gue merasa dikuatkan oleh Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kuliah gue nilainya makin dibaguskan. Kuliah yang dulunya nilai-nilai gue biasa-biasa aja, sekarang banyak yang nilainya harusnya berat, malah diberikan nilai sempurna. Kalau di kuliah tuh kita apa ya, A atau IP 4 gitu. Itu banyak yang begitu di mata kuliah gue. Dan itu gue percaya bukan karena kuat dan gagah gue, tapi justru karena gue merasa lemah pada saat itu. Dan di saat kelemahan gue terus berharap kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan gue. Jadi teman-teman,
mulai hingga saat ini gue masih melakukan pola hidup yang sama, yaitu gue tetap yang sudah diubah maksudnya, yaitu gue tetap baca Alkitab, gue tetap berdoa, gue tetap terus berharap kepada Tuhan. Jadi teman-teman, yang gue ingin sampaikan adalah kalau kita terus percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita, Tuhan terus kalian terus percaya kepada Tuhan, pasti bukan hanya kekuatan yang teman-teman akan terima, tapi pengharapan yang baru pasti teman-teman akan terima. Karena ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau teman-teman pingin minta kekuatan dari Tuhan, kekuatan itu bukan hanya diberikan untuk yang masa-masa lalu, tapi teman-teman untuk masa sekarang dan bahkan sampai ke depannya. Tuhan akan tetap setia pada janjinya. Pasti Dia akan menguatkan kita selalu. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Stay safe untuk kita semua, dan God bless you. Dadah. Shalom teman-teman, apa kabar? Aku harap kita semua dalam kondisi yang baik, tetap berpikiran positif, dan jangan lupa kita terus pertahankan sukacitanya. Terima kasih buat teman kita Gilbert buat kesaksiannya. Aku yakin kita semua punya masalah yang sama. Kita menghadapi perubahan yang baru, sebuah paradigma yang baru, memasuki dimensi yang baru. Tapi percayalah teman-teman, memasuki dimensi yang baru, perubahan yang tantangan yang baru ini, Tuhan mau supaya kita menjadi semakin serupa dan segambar dengannya. Hari ini aku mau bawain sharing tentang menjadi kuat. Efesus 6 ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Maksudnya firman Tuhan di sini bukannya menjadi kuat itu kita harus menjadi berotot kayak Hulk itu misalnya. Enggak, bukan itu teman-teman. Tapi maksud dari firman Tuhan itu di ayat selanjutnya, supaya kita bisa bertahan. Nah, menjadi kuat ini intinya supaya kita bisa bertahan, teman-teman. Kita bisa bertahan menghadapi masalah yang kita hadapi, menghadapi perubahan-perubahan yang kita hadapi, menghadapi tantangan-tantangan yang baru yang akan kita hadapi. Teman-teman, menjadi kuat bukan berarti kita nggak pernah mengalami kelemahan atau mengalami masalah. Tapi teman-teman, menjadi kuat adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam kita menghadapi kelemahan-kelemahan kita, dalam kita menghadapi masalah-masalah kita, teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang aku mau sharing. Menjadi kuat, KUAT. K, itu kita bicara tentang komunitas, teman-teman. Bicara tentang komunitas. Komunitas terkecil terdekat kita adalah keluarga. Aku ingat tahun lalu pada waktu kami sekeluarga liburan, di hotel itu ada fasilitas papan lompat di kolam renangnya. Nah, yang menariknya teman-teman, pada waktu itu ada seorang anak kecil, umur sekitar 4-5 tahun lah. Itu dia mau lompat loh. Ketinggiannya kurang lebih sekitar 10 meteran. Wow, dia berani banget ya, dia lompatan. Tahu apa yang bikin dia berani? Di bawah itu orang tuanya yang tepukin tangan terus, yang kasih semangat terus, teman-teman. Aku percaya itu ngeri banget dari atas. Karena kenapa aku tahu itu ngeri banget dari atas? Setelah anak itu lompat, aku yang lompat, teman-teman. Karena aku pikir, wah, masa anak itu berani lompat, aku nggak berani lompat ya. Tapi satu hal yang aku mau share gini, keluarga, komunitas yang terkecil, terdekat kita, itu bisa menjadi sumber kekuatan kita, teman-teman. Selain keluarga, ada teman-teman dekat, ada teman-teman cool, ada pembina rohani kita. Teman-teman, peliharalah komunitas kita. Kita bisa saling menguatkan di komunitas kita. Nah, ada satu kisah juga di Alkitab, di 1 Samuel 22.
waktu Daud di Gua Adulam, itu adalah saat-saat terendah dalam kehidupan Daud. Bagaimana enggak, teman-teman? Dia ditinggal sama istrinya, dia tidak bisa lagi punya sahabat, dan dia diburu oleh mertuanya sendiri, teman-teman. Dia mau dibunuh, dalam kondisi mau dibunuh, teman-teman. Pada saat-saat itu adalah kondisi yang terberat buat kehidupan Daud. Daud sudah diurapi, teman-teman, tapi dia bisa juga mengalami kondisi yang lemah, kondisi masalah yang berat. Dia bisa juga stres, teman-teman. Pada waktu itu dia masuk ke dalam Gua Adulam. Dan memang di Alkitab tidak dikatakan berapa lama Daud ada di Gua Adulam. Dia berseru-seru sama Tuhannya. Dia menangis di dalam Gua Adulam. Alkitab tidak menyebutkan, teman-teman. Tapi pada ayat yang sama, ada keluarganya, saudara-saudaranya, dan kemudian ada beberapa orang-orang yang bernasib sama. Mereka membuat sebuah komunitas yang bisa menguatkan Daud, yang bisa menemani Daud. Bahkan komunitas ini menemani Daud sampai Daud menjadi raja, teman-teman. Nah, peliharalah komunitas kita saat-saat ini. Keluarga, teman-teman kita, cool, anggota-anggota cool, teman-teman di gereja. Ayo, mari kita saling menguatkan. Kita saling berkata semangat buat yang lain. Kita saling menyemangati satu sama lain. Kalau kita punya masalah atau kita dalam beban berat, ayo, gak apa-apa, kita bisa mulai cerita. Kita bisa share sama teman-teman kita, sama keluarga. Ketika kita mungkin sedang punya masalah, kita bisa share ke orang tua kita bisa cerita ke orang tua kita. Atau bahkan ke teman baik kita, ke mentor kita, ke kakak rohani kita, kakak Jizi, kakak Yud, pembimbing rohani kita. Biar kita bisa saling menguatkan, teman-teman. Jangan itu dipendam sendiri. Tapi komunitas itu ada untuk kita saling menguatkan. Nah, yang kedua, usahakanlah yang terbaik. Teman-teman, aku ajak kita supaya kita tidak diam ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sebuah tantangan yang baru, perubahan yang baru. Jangan kita diam, teman-teman. Awal-awal pada masa PSBB yang pertama kali, terus terang, aku juga nggak ngerti harus melakukan apa. Tapi teman-teman, Tuhan mau supaya kita tidak diam. Kita harus terus berusaha. Teman-teman, pada waktu kita menghadapi ujian di sekolah atau di kampus, masa sih kita nggak belajar? Masa sih kita nggak berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik? Masa sih kita tidak berusaha, kita tidak melakukan sesuatu supaya kita lulus dari ujian itu? Demikian juga Tuhan mau supaya kita terus berusaha, teman-teman. Nah, yang ketiga, andalkan Tuhan. Nah, teman-teman, ini wajib, teman-teman. Karena Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Teman-teman, kita semua pasti punya harapan-harapan untuk menghadapi setiap masalah-masalah kita, setiap tantangan-tantangan kita. Kita semua pasti punya harapan-harapan. Nah, kita bisa taruh harapan-harapan kita kepada Tuhan. Kita bisa taruh harapan-harapan kita kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, tapi kita andalkan Tuhan. Ketika kita taruh harapan kita kepada Tuhan, kita pasti menanti-nantikannya Tuhan. Kita pasti menanti-nantikan supaya harapan itu bisa terwujud. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan diberikan kekuatan yang baru. Dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia akan move on terus, teman-teman. Dia akan berjalan
dia akan berlari dan tidak menjadi lelah, teman-teman. Nah, Tuhan mau supaya kita terus move on, teman-teman. Supaya kita terus move on, supaya kita terus berjalan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Taruh harapan-harapan kita kepada Tuhan. Nah, yang terakhir teman-teman, T adalah teguhkan hatimu, tidak menyerah. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesatanmu, kecillah kekuatanmu. Teman-teman, lawan kata tawar hati adalah teguh hati, yaitu tidak menyerah, teman-teman. Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani, dia tahu apa yang akan dihadapinya pada hari itu. Dalam doanya dia berkata, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi setelah itu dia berdoa, biar kehendak Bapa yang jadi. Dia nggak nyerah, teman-teman. Dia nggak nyerah. Walaupun siksaan atau penderitaan yang akan dihadapi pada hari itu, dia nggak nyerah. Karena dia sayang sama kita. Nah, kita juga punya orang terkuat di dekat kita. Mama kita, ibu kita. Kenapa aku bilang terkuat? Dia juga nggak nyerah, teman-teman. Pada waktu mau melahirkan kita, dia tahu kesusahan, kesakitan apa yang akan dihadapinya. Dan dia tidak menyerah demi kita, demi melahirkan kita. Nah, teman-teman, aku ajak kita semua, ayo jangan menyerah. Kita dilahirkan dari orang yang tidak menyerah. Kita harus kuat. Pelihara komunitas kita. Saling menguatkan di komunitas kita. Usahakan yang terbaik. Teruslah kita berusaha. Andalkan Tuhan. Dan tidak menyerah. Teguhkan hatimu dan tidak menyerah. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Teman-teman, jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi saat-saat ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi saat-saat ini, membuat kita menjadi tidak berdaya, menjadi lemah, teman-teman. Ayo kita kuat, ayo kita jangan menyerah, teman-teman. Ayo kita bertahan. Ayat terakhir yang aku mau sharing adalah 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan memuatkan hatimu dan memelihara kamu daripada yang jahat. Mari saat ini aku mau berdoa buat kita semua, teman-teman, supaya kita terus dikuatkan menghadapi dalam masa-masa perubahan ini, dalam masa-masa tantangan yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami, Bapa. Engkau yang menguatkan mereka semuanya. Engkau yang menjamah kehidupan mereka. Kami percaya masa-masa ini yang kami hadapi semuanya supaya kami boleh menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, berkati komunitas kami, Bapa, berkati keluarga kami, teman-teman kami, Bapa, berkati pembina-pembina rohani kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang menyertai kehidupan kami, masa depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Jadi kuat, tetap semangat, dan jangan menyerah. Amin.